Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Tami dan kali ini kita akan belajar tentang tata nama dan rumus kimia. Ya, buat yang di kelas 10 SMA untuk fase E, mari kita belajar bersama. Namun sebelum belajar lebih banyak, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komennya. Oke, mari kita lanjut untuk belajar kimia. Oke, anak-anak semuanya, bahwa untuk tata nama senyawa kimia itu yang pertama harus kita lihat dulu ya. Nah, senyawanya merupakan senyawa apa? Nah, kalau dia berupa senyawa biner yang terdiri dari 2 unsur, maka nanti untuk tata namanya diberi akhiran ida. Nah, sementara untuk tata nama senyawa biner ya, atau itu bisa berupa senyawa ion yang terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Ada kation plus dan anionnya min, gitu ya. Nanti tinggal diberi akhiran ida. Coba perhatikan dalam tayangan. NaCl, namanya apa? Na itu natrium, kemudian Cl-nya adalah klor ya. Nah, tetapi tadi harus diberi akhiran ida. Jadi namanya natrium klorida. Nah, perhatikan lagi, ada CaI2, kalsium iodida. Begitu ya. Nah, kalau di sini ada logam tetapi dia memiliki muatan yang berbeda, katakanlah bisa plus 2, plus 3, maka nanti untuk namanya harus kalian tuliskan juga yang pakai tanda Romawi, angka Romawi yang menyatakan muatan dari logam tersebut. Gitu ya. Misalkan di sini ada FeBr2, namanya adalah besi 2 bromida. Jadi kamu perhatikan untuk yang menyatakan muatan itu posisinya silang. Nah, di situ ada FeBr3. Jadi di sini Fe yang punya muatan plus 3. Ya, maka dituliskan besi 3 bromida. Nah, kalau FeBr2, perhatikan silang ya. Jadi Fe muatannya plus 2, maka di situ diberi nama besi 2 bromida. Kita lanjut lagi ya untuk belajar tata nama dan juga rumus kimianya. Nah, kalau kalian mau menuliskan atau mau menunjukkan ini yang muatannya berapa, itu kalian perhatikan posisinya silang. Coba dilihat di tayangan ya. Ada XBYA, berarti X bermuatan plus A, nah, jadi posisinya silang, dan Y muatannya min B, gitu ya. Nah, di sini B itu juga menyatakan jumlah dari atomnya X. Maka ditaruh di depan B X plus A ditambah A Y min B. Ya. Jadi muatan yang dituliskan di atas itu kalau kamu lihat, diperhatikan pada rumus senyawanya atau kimia, itu diletakkan pada posisi silang. Begitu. Nah, sekarang kita ambil contoh, misalnya di sini ada kationnya K plus ya, kemudian anionnya Br min, maka rumus kimianya menjadi KBr, kemudian nama senyawanya adalah kalium bromida, gitu ya. Nah, Na plus ditambah S min 2. Nah, perhatikan, Na2S. Jadi muatannya S-2 itu diletakkan di silang posisinya. Nah, jadi kalian kalau angka 1 tidak usah ditulis ya. Kalau bermuatannya plus 1 atau min 1 itu tidak usah dituliskan. Na plus dan S-2 itu akan mempunyai rumus kimianya Na2S, bukan NaS2. Ya, karena apa? Letaknya dituliskan silang. Nah, jadi yang Na plus 1 itu karena angkanya 1, maka ditulis di samping kanan ya, di bawahnya S itu tidak ada angkanya
karena 1. Sementara kalau S-2 berarti dia bermuatan -2, itu letakkan di bawahnya Na silang begitu ya, angka 2. Nah, namanya adalah natrium sulfida. Nah, itu kalau untuk senyawa ion. Nah, sekarang kalau yang biner masih biner tapi untuk senyawa kovalen, di mana di situ terdiri dari unsur non-logam dan non-logam. Ya, jadi dua-duanya itu non-logam. Maka harus diberikan awalan yang menyatakan jumlah atom. Nah, ada mono, di. Jadi kalau mono jumlahnya 1, di jumlahnya 2, tri 3, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Sekarang perhatikan, kalian lihat di tayangan CO2 ya, dua-duanya adalah non logam, jadi karbon dan oksigen. Nah, perhatikan tadi aturannya bahwa kalau keduanya non logam maka untuk jumlah atomnya itu dinyatakan dengan awalan-awalan tadi ya, ada mono, ada di, tri dan seterusnya. CO2 namanya adalah karbon dioksida karena jumlah atomnya O-nya 2. Nah, sementara yang bawah CO karbon monooksida. Kenapa bukan monokarbon monooksida? Nah, biasanya kalau untuk jumlah atom C-nya 1, kata mono yang di depan tidak usah dituliskan. Ya, oke, jadi cukup karbon monooksida. Bawahnya adalah, ada kalanya juga bahwa nama monooksida bisa digabung menjadi monoksida. Boleh, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya N2O3. Dinitrogen trioksida. Oke, karena di sini jumlahnya atom N ada 2, ya, jadi dinitrogen, kemudian jumlah atom O ada 3, trioksida. Oke, gampang kan? Nah, selanjutnya yang kedua adalah tata nama senyawa poliatom. Nah, poli itu banyak, berarti nanti memiliki atom yang banyak, ya, lebih dari 2 unsur, dan salah satunya adalah atom O. Nah, di sini namanya nanti akan diberi akhiran it jika atomnya lebih sedikit, dan at jika atomnya lebih banyak. Oke, perhatikan. Kationnya K+, anionnya SO4-2. Nah, ini satu kelompok anion ya, jadi ada kelompok atom SO4 itu menjadi 1. Muatannya -2, dinamakan ion sulfat. Nah, seperti yang di awal tadi bahwa nanti untuk meletakkan angka yang menyatakan muatan itu ditaruh atau diletakkan silang gitu ya. Jadi kalau ada K+ dengan SO4-2, maka rumus kimianya adalah K2SO4. Karena muatan SO4-nya tadi -2 toh, itu letaknya diletakkan silang. Jadi di sebelah kirinya, berarti di bawah K. Ya, sementara untuk K muatannya +1, maka dia taruhnya mestinya di sebelah kanan, di belakang SO4, di bawahnya SO4. Ya, tetapi angka 1 tidak usah dituliskan. Nah, namanya apa? Kalium sulfat. Nah, oke lanjut. Na plus dengan PO4-3. Namanya ion fosfat ya, PO4-3. Rumus kimianya adalah Na3PO4. Oke, angka 3 diletakkan silang, punyanya PO4, ditaruh di bawahnya Na. Ya, sementara Na hanya punya 1 plus 1, berarti dia di bawahnya PO4 seharusnya, tapi tidak usah diberikan angka 1 ya, karena boleh tidak dituliskan. Namanya natrium fosfat. Gampang bukan? Anak-anakku semuanya masih stay tune di tempat ya, jangan beranjak dulu. Masih ada pembahasan tentang nama senyawa asam, basa, dan garam. Oke, yang namanya asam adalah senyawa yang mengandung atom H atau ion H+. Nah, perhatikan di situ. H2SO4. Ya, pasti namanya di sini ada atom H. Nah, di depan ada atom H-nya. Namanya adalah hidrogen sulfat. Nah, karena sudah mengerti bahwa asam itu adalah mengandung atom H atau ion H+, maka kata hidrogen bisa kalian ganti dengan kata asam sulfat. Ya, hidrogen sulfat berarti asam sulfat. HNO2, hidrogen nitrit atau asam nitrit. Kalau asam nitrat itu berarti HNO3, O-nya lebih banyak.
gitu ya, sesuai dengan yang tadi sebelumnya dibahas. Oke, selanjutnya adalah basa. Kalau basa itu adalah senyawa yang mengandung ion OH-. Jadi di cirinya itu ada OH ya, ada ion OH-nya. NaOH namanya adalah natrium hidroksida. Nah, kalau CuOH 2 kali, ini dibaca begitu ya kalau dalam kurung. Nah, ini karena Cu yang memiliki muatan plus 2. Kalau kamu perhatikan silangnya, ini sebelah kanan ya, silang berarti Cu muatannya plus 2, OH-nya adalah min 1. Maka namanya tembaga 2 hidroksida. Ya, karena tembaga itu punya plus 1 dan plus 2, maka untuk membedakan namanya itu diberikan dengan pakai angka Romawi ya, yang dituliskan di kurung seperti itu. Nah, tadi bedanya sudah tahu asam dan basa. Nah, kalau kalau secara umum itu senyawa asam mengandung atom H atau ion H+, kalau basa adalah mengandung ion OH-. Nah, sekarang kalau tidak ada H dan OH-, maka namanya apa? Nah, namanya adalah garam, yaitu senyawa yang terbentuk dari sisa asam dan basa. Jadi dalam hal ini kalau kalian perhatikan pada rumus senyawanya, itu sudah tidak ada ion H+ atau atom H dan juga OH-nya. Nah, contohnya NaCl, natrium klorida. Nah, seperti ini namanya senyawa garam. Ya. Nah, kalau ini lebih dikenal garam dapur, NaCl. K2SO4 namanya kalium sulfat. Oke, sudah bisa untuk belajar hari ini. Kalian bisa lakukan nanti berulang-ulang untuk belajar sehingga bisa lebih memahami ya nama senyawa kimia maupun rumus senyawa kimia. Dan jangan lupa untuk selalu berlatih baik di dalam kelas bersama dengan teman juga Bapak Ibu gurunya. Oke, saya akhiri dulu. Jumpa lagi dengan Bu Tami untuk pembahasan berikutnya. Ya, assalamualaikum, salam sehat selalu.